1月20日水曜日です。玉のこしの日です。玉のこのしこれまでデニムを着ることがほとんどなかったという3人ですが、あ様々なデザインのデニムを Tama リ artinya ズムに合わせて自由に踊るスタイリッシュな映像に仕上がっています。 anak peluru anak peluru hari anak peluru. Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Yongsan. Hari ini suhu di luar -2, tapi tidak sampai membuat kaca beres. Masih bisa melihat dengan jelas karena mungkin tidak begitu banyak angin malam. Hari ini saya akan berangkat kerja lagi setiap hari. Saya liburnya hari Minggu saja, dan kalau tanggalan merah baru saya libur. Ya, pagi ini saya akan bercerita atau berbagi ya. Kita berbagi lagi. Kali ini saya akan berbagi tentang kebiasaan orang Jepang ketika pergi berbelanja atau pergi ke restoran atau ke tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi. Dan biasanya ini mungkin sudah bagaimana ya kalau dijelaskan itu, mereka selalu mengantri untuk misalnya membayar atau mendapatkan pelayanan atau untuk melakukan sesuatu. Apabila banyak orang, mereka senantiasa mengantri dengan tanpa diatur kadang-kadang, atau memang sudah dibuat aturan, misalnya kalau ke tempat perbelanjaan atau restoran. Tapi sepertinya hal itu sudah memang merupakan kebiasaan ya mereka untuk mengantri atau menunggu giliran ketika akan mendapatkan pelayanan atau apa. Itu mereka selalu mengantri, memberikan kesempatan pada orang yang lebih dahulu datang, atau bahkan menawarkan silahkan duluan, atau kalau memang tidak ada aturan yang mengatur, mereka akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk atau menawarkan ya untuk dilayani lebih dulu, silahkan. Tapi di tempat-tempat yang formal itu biasanya kita dikasih nomor untuk mengantri, dan mereka sangat kuat mengantri, menunggu bahkan sampai berjam-jam kadang-kadang. Apabila mereka mengantri itu sanggup berdiri sampai berjam-jam untuk menunggu. Dan uniknya ketika kita pergi ke restoran cepat saji atau ke rumah makan keluarga, itu biasanya kita tidak dilayani. Artinya kita mengambil atau membersihkan setelah kita makan itu, apa yang kita itu membersihkan sendiri atau mengambil sendiri setelah jadi, sehingga tidak ada yang memberikan servis kepada kita kayak self service, seperti self service namanya itu ya. Saya hari Minggu itu pergi ke beberapa tempat untuk berbelanja, dan saya berpikir dan saya melihat
memang orang-orang di sini kayaknya sudah terbiasa untuk mengantri atau memberikan kesempatan lebih dahulu kepada orang yang lebih dahulu, dan untuk mendapatkan pelayanan itu hal yang sudah biasa dan kayaknya sudah tidak sejak dulu ya, sehingga terbesit di pikiran saya untuk melakukan eksperimen ketika ada pengantrian. Saya akan coba menyelonong untuk menerobos antrian. Saya ingin sekali tahu bagaimana reaksi orang Jepang ketika ada hal-hal seperti ini. Mungkin itu seru kali ya. Iya. Oh ya, hari Minggu itu saya pergi ke makan di sebuah tempat, mungkin di mana-mana juga ada. Itu saya ke Kentucky Fried Chicken. Di sana saya makan, tiba-tiba saya teringat sama Dr. Sanders ya. Dia yang membuat resep Kentucky itu, fried chicken itu ya, dia buat resepnya di Kentucky ya, di tempatnya tinggal itu. Saya melihat perjuangannya, saya pernah membaca tentang perjuangannya untuk bisa kalau dibilang sukses ya sangat sukses. Bahkan sekarang Kentucky Fried Chicken itu ada di seluruh dunia franchise-nya, dan dia itu sangat gigih atau sangat sabar ya, bahkan saking sabarnya dia sudah berapa kali ditolak kerja, terus bahkan anak istrinya meninggalkan dia, sehingga dia sempat putus asa. Tapi dalam keputusasaannya itu dia mencoba membuat resep ayam goreng ini, Kentucky ini, dan dia tidak langsung meledak, tidak langsung banyak orang yang suka. Sudah berapa kali dia mencoba, bahkan dia menggratiskan resepnya ini, makanan yang dibuat ayam goreng digratiskan untuk orang-orang dan merasakan itu. Dan di usianya yang sudah sangat tua, dia baru merasakan itu yang namanya kesuksesan. Orang-orang mulai suka dan mulai memakan Kentucky Fried Chicken. Gitu perjuangannya dia itu sangat gigih, hingga usia, walaupun dia keberhasilannya itu dia nikmati setelah di usianya lanjut ya. Iya. Saya ingat juga waktu pertama kali saya makan Kentucky Fried Chicken itu di tempat saya lahir di Lombok itu, dulu tahun 1990 kalau tidak salah ya. Pertama kali ada di Lombok itu di Cakra, namanya di Gelael lantai 2. Saya sering makan di situ sama kakak ipar saya dari Jerman. Saya diajak pertama kali sama dia di situ, dan sejak saat itu saya sangat suka dengan Kentucky Fried Chicken hingga sekarang. Begitulah cerita saya hari ini, dan mungkin saya akan bercerita tentang perjalanan saya menuju tempat kerja. Hari ini di sini -3. Di sini -3 ya. Tadi di rumah -2. Lebih dingin di sini ya sedikit.
ya, bulan 10 atau Oktober itu, di mana bunga-bunga bermekaran. Di tempat ini juga bunganya bermekaran dan sebagian besar memutih, dan tempat ini sangat indah pada bulan Oktober itu. Bunganya semuanya mekar. Hati kita juga ikut senang melihat kiri kanan, melihat tempat ini kalau melewati jalan ini. Tapi sekarang karena bulan Januari atau bulan 1 sudah memasuki musim dingin, jadinya kira-kira memasuki bulan 11 itu bunga-bunganya mulai berguguran dan menjadi botak seperti botak. Di mana-mana biasanya di Jepang ini selalu harus mengantri. Di sini juga antrian untuk membayar. Jepang itu biasanya kita harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan atau berbelanja atau membayar, dan itu hal yang biasa. Akhirnya giliran kita. Kami memesan yang ini S size. Wah, suka. Kita makan. Tapi fried chicken no. これ辛いやつですか？辛くない？辛くない全部。Inilah menu makan siang kami hari ini setelah muter-muter dari YouTube Honda membeli bahan-bahan, dan pulangnya kami mampir di sini untuk makan siang. Ya, kami sudah selesai makan. Biasanya kalau di sini itu setelah selesai makan kita buang sendiri, bersihin sendiri, kita membersihkan sendiri sampah-sampah yang ada dan dimasukkan ke tempat sampah sendiri, tidak dibantu orang lain. Ya, mendekat aja. Mr. Sanders. Ya, demikianlah untuk hari ini perjalanan saya menuju tempat kerja. Di sini 0 derajat Celcius, 2 derajat ya lebih tinggi, 4 derajat ya lebih tinggi dari rumah saya. Yap, mata. Oh ya, terima kasih telah mensubscribe channel Yongsan. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan mari kita terus berbagi.